A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayah durun. Robbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, sahabat Fastabiqul Khairat yang luar biasa semangat dan istiqomahnya untuk selalu belajar di Sabtuan kita last chapter di 2024. Pagi hari ini kita seperti biasa jeda sesaat dari kesibukan berpikir, dari apapun itu masa depan dan masa lalu gitu ya. Seperti biasa senantiasa MTFK ini menjadi wahana kita untuk silaturahim. Sila itu artinya jalan, rahim itu artinya adalah kasih sayang, sehingga silah dan rahim ini menjadi sebuah pertautan hati kita yang senantiasa ketika kita terus belajar, terus menyatu, dan terus hadir utuh. Sahabat-sahabat semua di MTFK ini menyatukan hati dalam ulas asih, dan alhamdulillah kekerabatan ini kita sudah jalin gitu ya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah contoh dan kita bisa melegasikan kepada next generation untuk terus menjahit hati kita dalam keimanan, menjahit hati kita dalam ketakwaan, menjahit hati kita dalam mulas asih, dan hatur nuhun kepada semua yang berpartisipasi untuk terus terjadinya MTFK ini, dan senantiasa ini menjadi jalan pintu kesadaran dan masuk kepada kesadaran yang lebih tinggi. Salawat serta salam itu juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu dan bapak sehat ya semua. Pagi hari ini seperti biasa kita belajar bareng lagi, dan pagi hari ini kita seperti biasa juga relaksasi gitu ya untuk kontemplasi, dan kita dengerin dulu ada opening speech dari Bunda Isya. Kepada Bunda Isya, mangga dipersilahkan. Hatur nuhun Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fastabiqul Khairat dimanapun berada, kita jumpa lagi. Alhamdulillah hari ini pagi ini di sini walaupun hujan tapi kita tetap bahagia, dan hatur nuhun sama Kang Abu yang selalu setia. Dan ini di penghujung tahun ini kita betul-betul merasakan lagi berkontemplasi banyak sekali kejadian-kejadian yang sudah kita alami selama setahun. Tadi Kang Abu di depan sudah memberitahukan bahwa yuk kita ngobrol sama-sama setahun ini kita dapat apa. Semoga hadirnya di Fastabiqul Khairat ini teman-teman semua, sahabat-sahabat Fastabiqul Khairat semua mendapatkan satu kemajuan atau satu peraihan yang berkaitan dengan kesadaran, karena tujuan kita di sini kita sama-sama belajar untuk semakin menyadari siapa diri kita, untuk kita bisa kembali kepada yang sudah memberikan kesempatan pada kita berada di sini. Teman-teman semua, sekali lagi saya terima kasih untuk kebersamaan ini, karena tidak ada kehadiran teman-teman, link ini tidak berjalan mungkin setiap Sabtuannya, dan saya mohon maaf sudah banyak bolos kemarin karena banyak sekali yang tidak terduga yang harus saya hadapi. Tapi hari ini saya ingin bersyukur kembali bahwa dengan berjalannya waktu, mungkin di akhir tahun ini kita sudah bisa membagikan lagi ke 4 yayasan yang kita bina. Kita sudah terkumpul 35.816, atur nuhun Teh DJ yang sudah mengumpulkannya. Insya Allah ini akan kita bagikan ke 4 yayasan yang kita bina, yaitu Antara Hati, ya Yayasan Rumah Jomplo, Pelas Asih, Teh Lilis yang mengatur makan gratis, kemudian juga untuk Rumah Cancer dan ODGJ. Ya, terima kasih semuanya yang telah mengkoordinasi yayasan-yayasan ini, Kang Dadang, Teh Lilis, Ambu, Bu Eka, terima kasih banyak sudah bersedia untuk mengelola
yayasannya dan luar biasa. Saya sangat mengapresiasi dengan kegiatan-kegiatan Ibu Bapak. Dan terima kasih juga kebersamaannya untuk bersedekah melalui Fastabiqul Khairat. Mari kita sama-sama buka acara ini dengan bersedekah. Mau di rumah silahkan, mau di melalui Fastabiqul Khairat silahkan. Namun mari kita siapkan untuk kesadaran kita semakin dan semakin menyadari bahwa tugas kita di muka bumi ini untuk menebar kebaikan. Hanya itu aja Kang Abu, terima kasih sekali lagi untuk Kang Abu selama 1 tahun ini, sebetulnya sudah bertahun-tahun, tapi tahun ini sepertinya banyak sekali kita mendapatkan sesuatu dan kita banyak mendapatkan teman baru yang Kang Abu bawa dari TikTok, dari mana-mana sebagai fansnya Kang Abu. Mari, terima kasih sudah hadir di sini dan mari kita sama-sama belajar bersama karena kajian ini bebas untuk umum dan free of charge untuk umum gitu. Silahkan Kang Abu dilanjut saja. Mari kita sama-sama siapkan hati kita, penglihatan kita, pendengaran kita, dan kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga Kang Abu, atur nuhun. Hatur nuhun. Terima kasih. Suara saya jelas ya, teman-teman? Jelas ya? Bagus. Oke, tapi bentar ini belum keluar ke streaming keluar. Sebentar ya, saya sebentar aja punten. Kalau sekarang bisa jelas nggak ya? Mudah-mudahan oke. Bentar ya. Nah, ini agak doubling sebentar aja punten. Nah, harusnya sih sekarang oke. Sekarang udah bisa didengar jelas teman-teman ya. Oke, sip. Baik, teman-teman Ibu dan Bapak, sebelum kita mulai ada baiknya kita hening dulu sejenak, santai dan rileks ya. Aduh, entah kenapa ini cuma beda angka aja sih sebenarnya 2024 ke 2025 gitu, tapi saya tuh selalu ngelihat perjuangan Fastabiqul Khairat gitu ya, dari awal-awal Kang Ipai gitu, yang selalu kumpul terus jadi kangen gitu sama Kang Ipai, yang Kang Ipai one of my best teacher gitu, yang dia selalu nitip gitu, Kang, terusin ya gitu. Pokoknya ke semua, nggak tahu kenapa gitu ya, Kang Ipai itu selalu bilang pokoknya teruskan ya gitu-gitulah gitu ya, selalu bilang bahwa, dan salah satu yang paling mengena kata-kata diterusin Kang Ipai itu di Fastabiqul Khairat sih. Dan Kang Ipai selalu bilang bahwa Kang, alhamdulillah di awal-awal Kang Ipai ngajar di Fastabiqul Khairat itu dapat sparkling yang semangat dari audiensnya tuh nggak pernah pudar gitu ya. Dan wah, luar biasa sih Ibu dan Bapak, teman-teman di Fastabiqul Khairat ini, kita udah 13 tahun lebih kali ya, 13 tahun gitu ya kita belajar bareng. 1 dekade coba belajar bareng, dan ya udah deh, kita udah bukan kayak temen lagi, kayak saudara lagi, kita udah kayak nyatu gitu ya. Dan emang FK nih legacy Kang Ipai yang alhamdulillah menumbuhkan cahaya-cahaya Quran di semua audiensnya. Jadi saya mohon doa akhir tahun ini kita wabil khususkan untuk guru kita tercinta Kang Ipai, yang senantiasa semua tawanya, semua candanya, semua pelajaran, semua ilmu Qur'annya itu selalu bersinar, bercahaya di dalam hati kita. Jadi teman-teman Ibu Bapak, mari kita hening sejenak wabil khusus untuk almarhum Kang Ipai. Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arini al-ahsya'a kama hiya. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Matur nuhun. Terima kasih Ibu dan Bapak. Eh, Pagi hari ini seperti biasa kita melepas lelah sesaat gitu ya. Saya sih menyebut MTFK ini sebagai resting soul, tempat jiwa kita tuh istirahat gitu sebetulnya. Tempat di mana kita lepas dari masa lalu, masa depan gitu. Tempat lepas dari ketakutan, kekhawatiran, dan senantiasa vibes yang selalu hadir di MTFK ini luar biasa gitu. Yang yang nggak bohong ya, kalau kualitas pertemanan itu diukur juga dari seberapa lama pertemanan itu ada gitu. Yang kita tahu juga bahwa kenalan bisa banyak, tapi temen itu ya bisa dihitung jari lah gitu kira-kira. Dan semangat sih yang saya lihat dari 1 tahun terakhir ini gitu. Duh, ibu bapak saya belum pernah ya dalam histori pembelajaran dan research saya nemuin semangat orang-orang yang mau belajar tuh luar biasa gitu. Dan ini momentum yang semoga senantiasa juga kita terus diikutin semangat lagi untuk kita terus selalu belajar, terus selalu membuka pikiran dan membuka hati gitu. Dan ya mudah-mudahan kalau pakai bahasa teologis yang sederhana menjadi amal jariah, kita hanya menanam yang terus-menerus pertumbuhannya, kita nggak pernah tahu kapan. Tapi intinya teman-teman ibu bapak, jangan pernah lelah untuk menanam dan jangan pernah meremehkan kekuatan pertumbuhan, the power of planting. Sekecil apapun benih yang kita tanam, itu pasti akan berbuah gitu. Dan itu akan kembali kepada konsekuensi. Nah, di ending ini saya tuh beberapa minggu yang lalu tuh buka satu kitab ya gitu ya, ada satu pembelajaran lah gitu. Dan sejujurnya dari selama ini belajar tuh baru tahu ada satu statement ini gitu. Jadi ini ada diskusi antara Ibnu Arabi, saya lupa kalau nggak Ibnu Arabi Mullah Sadra gitu ya. Jadi kalau dalam perspektif tradisi Islam, Nabi Muhammad gitu ya. Ini menarik sekali Ibu dan Bapak. Ya ini saya baru tahu gitu, tapi yang udah lama tahu pasti ya udah ngerti sih gitu. Cuman ternyata Nabi Muhammad itu ada satu doa yang agak nggak terlalu famous gitu. Itu yang tadi saya bacain di akhir, doanya tuh kira-kira gini. Allahumma arini al-ahsya'a kamahiyya. Ini saya dapetin waktu kemarin ada kelas lah gitu ya, ada kelas tasawuf gitu. Wah, itu saya tuh menarik gitu ya, bahwa ada satu statement si gurunya bilang gini. Even Nabi Muhammad selalu membawa atau membacakan atau selalu berdoa lah ya bahasanya. Allahumma arini al-ahsya'a kamahiyya. Artinya apa sih? Artinya gini Bu, Pak, dan ini keren banget. Artinya gini. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk melihat seapa adanya. Seapa adanya. Seapa adanya. Nah, saya tuh jadi belajar gitu ya, bahwa seorang Nabi Muhammad itu juga belajar untuk terus melihat seapa adanya. Berarti kan kalau ngomongin seapa adanya, ini lagi bicara tentang realitas gitu. Nah, artinya kalau kita bicara tentang realitas, berarti kan yang sering berantem dalam keseharian kita ini kan adalah bagaimana aku tidak mau menerima realitas gitu. Jadi mungkin untuk recap di akhir tahun ini, saya mau mengulang dari Januari, Februari, Maret, April sampai terakhir gitu ya. Jadi satu kesatuan yang mudah-mudahan ini akan jadi sebuah kesimpulan 2024 yang 2025 senantiasa kita terus memiliki kekuatan untuk Allahumma arini al-ahsya'a kamahiyya, selalu mau belajar untuk melihat seapa adanya gitu. Nah, saya mau mengulang lagi ya Ibu Bapak, sebelum nanti kita lebih akan relax gitu ya, supaya nanti ini nutrisi aku tiganya kita beresin dulu, nanti kita masuk ke 2 dan 1 dan seterusnya gitu. Ya pelan-pelan, bismillah Ibu dan Bapak. Mari kita nikmati, dan seperti biasa saya izin pakai coret-coret gitu. Oke. Alhamdulillah juga kita menemukan terminologi yang mudah untuk dimengerti ya. Di 3 fakir itu kita selalu menggunakan terminologi ada aku satu.
Ya, aku satu ini sering disebut dengan yang namanya true source. Dan di mana si aku satu ini memercik menjadi aku dua. Saya ulang sedikit ya. Yang ini disebut true self, atau ini yang disebut diri sejati, di mana true source ini Allah gitu. Makanya dari satu ke dua ini adalah 32 ayat 9. Aku tiupkan ruhku gitu ya. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita semua adalah aku dua yang datang dari true source gitu. Nah, yang menarik kalau kita bicara dalam konteks ini, berarti kan diri sejati kita ini datang dari sumber yang sama gitu. Jadi kalau aku satu ini adalah lautannya, aku dua ini adalah ombak yang beriak-riak gitu. Dan terkadang ketika si ombak itu lagi jadi gitu ya, ombak itu lagi beriak, ombak satu sama ombak lain nanya, lautan ada di mana gitu. Padahal ombak itu, ibu bapak bisa bedain ya, lautan dan ombaknya, matahari dan sinarnya, itu nggak bisa kepisah gitu. Kenapa? Karena dalam sebuah konteks yang namanya true source, aku satu, itu maha meliputi gitu. Ya saya rasa teman-teman di FK ini udah nggak ada pertanyaan deh, Allah di mana gitu ya. Masa sih masih mau nanya itu gitu ya intinya. Karena lagi tidak berbicara tentang jarak. Maka kalau kita bicara dalam konteks innalillahi wa inna ilaihi roji'un, dari aku satu kembali kepada aku satu, kemarin kita udah bahas bahwa perjalanan hidup itu bukan dari titik A menuju kepada titik B. No. Kenapa? Karena dari A ke B ini adalah perjalanan yang ada jaraknya. Beda kalau lagi Jakarta ke Bandung ada jarak, Bandung ke Jakarta ada jarak, karena perjalanan kembali ke Allah itu tidak memerlukan yang namanya jarak. Kenapa? Orang setiap incinya juga ada dia gitu kira-kira. Jadi hal yang paling susah dalam hidup ini adalah sebetulnya kesepian. Karena kita nggak pernah terpisah dari true source, karena kita nggak pernah sendirian, karena kita adalah ombak di dalam lautan gitu. Tidak pernah lautan tidak menemani ombak, tidak pernah ombak bisa kabur dari lautan gitu kira-kira. Ya, mudah-mudahan ini dapat nih. Sehingga kalau kita bicara masalah tawaf, di mana dari aku satu ke aku dua dan masuk ke aku tiga. Jadi kelahiran aku dua ini sering disebut Adam dan Isa gitu. Maka Isa itu disebut Rohul Kudus. Gitu. Adam itu adalah tampilannya. Makanya di surat 3 ayat 59, Adam dan Isa ini serupa gitu. Apa? Adam nggak punya bapak, nggak punya ibu, Isa nggak punya bapak, ceritanya. Karena Adam dan Isa ini nggak berbicara tentang sosok gitu. Bukan Pak Adam dan Pak Isa, tetapi perwujudan yang ditiupkan Rohul Kudus gitu. Saya kasih contoh dulu ya, Ibu Bapak, supaya kita agak dalam untuk memahami ini gitu. Kalau kita bicara true source, berarti ini kan bicara tentang sumber. Sumber itu dalam bahasa Ibrani disebut ib. Dalam bahasa Arab disebut aba. Nah kita memanggil ib dan aba ini jadi bapak gitu. Dapat ya? Jadi kalau kita tahu bahwa, maaf ya, mungkin dengan kesulitan atau dengan pada saat itu membuat dialektika bahasa, bahwa aku satu sumbernya melahirkan aku dua gitu kira-kira. Maka bahasa gampangnya, bapak yang melahirkan dalam tanda petik anak gitu. Makanya kalau bapak yang melahirkan anak, saya selalu ngambil contoh sederhana. Bismillah ya, pelan-pelan ya, kita penting dulu untuk ngerti ini supaya kita tahu bahwa aku 3, aku 4, aku 5 itu semua hanya permainan gitu. Kita muter di permainan samsara, tapi kita tidak menembus kepada esensi gitu. Wah keren sih.
waktu doanya berikanlah kekuatan untuk melihat seapa adanya, artinya adalah berikanlah kekuatan untuk aku menembus diri palsuku gitu. Karena diri palsu tuh paling gak mau ditembus, by the way. Karena dia pengen eksis terus gitu. Karena dia pengen eksis terus dengan fisiknya, eksis terus dengan mereknya, eksis terus dengan status sosialnya. Dan itu kalau kita tidak merelakan diri dan tidak mengizinkan untuk ditembus, nggak akan ada yang bisa masuk kepada kapasitas aku dua gitu. Maka teman-teman ibu bapak, jangan pernah depend kepada siapapun. Nggak akan ada yang bisa nolong untuk kita menembus diri, kecuali berserah, berpasrah, dan hanya kasih sayang Allah yang akan membawa kita ke situ. Pertanyaan, Allah selama ini hanya nunggu kita kapan kamu mau berserah gitu kira-kira. Makanya di Asmaul Husna, yang terakhir itu Allah Maha Sabar gitu. Dia selalu menunggu dan menunggu sampai benar-benar kita surrender gitu, submission. Karena kita nggak bisa ke aku dua tanpa bantuan kasih sayang itu nggak mungkin gitu. Jadi kalau boleh pakai bahasa sederhana, mau sampai kapan sih gitu? Mau sampai kapan kita sibuk dengan persepsi kita? Mau sampai kapan kita tidak memaafkan? Mau sampai kapan kita tidak melepaskan? Mau sampai kapan kita menggenggam yang selama ini yang menggenggam kita dan yang komplainnya kita gitu? Dan yang paling gampang adalah nyari kambing hitam, aku menderita gara-gara si A, gara-gara si B, gara-gara si C gitu. Dan tidak ada kita bisa beli kebahagiaan dimanapun dengan sejumlah uang segimanapun, karena pada akhirnya kebahagiaan akan terjadi ketika kita mampu menembus diri ilusi kita gitu. Tuh ya, ini saya rasa penting banget. Nah, saya mau kasih contoh lagi sekali lagi ya, supaya kita nggak banyak berantem lagi di wilayah. Aku tiga ini kan wilayahnya Hawa ya. Maka Adam ditemani Hawa ini bukan bapak-bapak sama ibu-ibu, bukan loh ya, bukan suami istri, pasangan. Kenapa? Karena si aku tiga ini aplikasi yang penting untuk masuk nanti ke aku empat gitu. Karena aku empat ini adalah tubuh, jasad, fisik. Aku lima ini identitas. Ya, Abu Marlo itu kan aku lima ya. Itu kan bukan nama asli saya gitu. Pun nama asli saya juga identitas gitu. Jadi ibu bapak, rancu kalau kita mau ngomongin, perkenalkanlah dirimu. Nah, mau memperkenalkan yang mana nih gitu. Itu menarik gitu. Tapi dalam wilayah sosial kan pasti dong kita penting untuk masuk kepada konteks yang namanya wilayah sosial. Maka 4 dan 5 ini kan sosial banget nih. Gitu ya. 4 dan 5 ini adalah wilayah sosial. Kita dikasih nama secara apa? Identitas gitu. Tapi menariknya adalah ketika kita terlalu betah dengan identitas, kita menyangka bahwa identitas itu adalah diri yang sejati gitu. Dan kita banyak ditipu di situ. Banyak sekali ditipu oleh identitas gitu. Banyak ditipu oleh penampilan, banyak ditipu oleh kata-kata, banyak ditipu oleh semuanya deh. Maka jalan tidak tertipu adalah kita punya cahaya, kita punya filter gitu. Gitu ya. Nah, saya mau balik dulu ke sini sedikit aja. Saya selalu menggunakan analogi ini supaya nanti kita ngerti. Saya pakai yang tengah-tengah aja ya, bapak dari semua agama lah dalam Ibrahimic level gitu. Jadi mau Islam, Christianity, Judaism, itu semua sumbernya adalah Ibrahim. Gitu. Nah, itu kan sumber, rahim itu adalah kasih sayang gitu. Ya secara historikal Bapak Ibrahim, tetapi secara esensial ya Ibrahim kan bukan nama gitu, bukan nama seseorang gitu. Nah, Ibrahim itu punya pasangan namanya Hajar. Dari Ibrahim dan Hajar inilah terlahir namanya Ismail. Gitu ya. Nah, yang sering saya pertanyakan, sebelum Ismail ada, dia ada di mana? Ya ada di bapaknya lah. Karena kalau jokesnya ibu bapak,
Ya Ismail kan datang dari sperma Ibrahim yang ketemu sama ovulasinya di Hajar dan lahirlah seorang Ismail. Jadi ibu bapak kalau kita mau ngambil foto kita lama, ya foto kita lama tuh kayak kecambah ya gitu. Ini nih old picture kita gitu, sperma gitu kira-kira. Karena tanpa ini kita nggak akan ada gitu. Nah, artinya apa? Sebelum Ismail ada, sumbernya ya dari bapaknya gitu. Maka kalau Ismail itu terlahir dari sumbernya bapak, maka Ismail adalah anak dari bapak atau dia adalah bagian dari sumber. Maka ketika Ibrahim ini adalah bapak atau sumber, Ismail itu adalah percikan dari bapak gitu. Makanya dalam tradisi Christianity, Yesus memanggil Tuhannya Father, bukan manggil pah, bukan, tapi the true source gitu. Maka muncullah ada Bapa, ada Anak, ada Rohul Kudus gitu kira-kira. Ini kan bukan berarti tiga, bukan. Tetapi aku satu, aku dua, dan aku tiga dalam satu kesatuan yang tidak pernah terpisah gitu. Sama kan kalau kita diceritain dalam konteks yang namanya pewahyuan, Allah, Jibril, Muhammad gitu. Alif Lam Mim gitu misalnya. Nah, kenapa kita mengawali dari cerita ini gitu Ibu Bapak? Supaya kita mulai menyadari bahwa ilaihi rojiun, kembali kepada Allah, kembali kepada sumber, itu jangan nanti gitu. Jangan nunggu tubuh fisiknya expired baru berpikir akan kembali ke Tuhan gitu kira-kira. Kan udah diulang-ulang tuh ketika dikatakan alamatnya Allah di mana 57 ayat 4, aku bersama kamu di mana saja kamu berada. Al-Baqarah 186, katakanlah ketika hamba-hambamu bertanya tentang aku dekat. Surat Qaf ayat 16, aku lebih dekat dari urat lehermu. Artinya apa? Aku meliputi. Aku selalu standby kok gitu. Cuman kamunya membelakangi aku terus gitu. Mencari aku terus keluar, sementara aku ada yang di paling dekat gitu. Dan ibu bapak mungkin karena kita udah betah pakai tubuh fisik yang panjang sekali gitu. Jadi emang kenapa sih pengenalan diri itu selalu menjadi topik yang paling penting? Ya semakin kita sibuk dengan identitas, pasti semakin lupa diri gitu. Amnesia gitu. Nah kan nanti pada akhirnya kita dibenturin identitas ya Bu, Pak. Karena nature-nya kita pulang ke aku satu gitu. Maka identitas yang melekat semesta pasti akan mempreteli gitu. So lepasnya pelan-pelan identitas sering kita sebut sebagai namanya penderitaan. Padahal semua derita adalah pelepasan aku lima ke aku empat, aku tiga, supaya kamu bisa ilaihi rojiun, menuju kepada source, menuju kepada true source, dan disitulah yang disebut dengan ilaihi rojiun gitu. Cuman menariknya, banyak orang menolak pelepasan identitas. Kenapa? Nyaman dengan identitasnya. Betah dengan identitasnya gitu kira-kira. Maka akan saya sebut identitas ini disebut ilah. True source-nya namanya Allah. Maka dalam tradisi Islam, la ilaha illallah. Identitas bukan aku, karena itu hanyalah tempelan dari faktor eksternal, tapi aku hanyalah the true source itu sendiri gitu. Makanya kalau dalam tradisi Hindu Buddha ada neti, neti, neti. Bukan gitu. Dan terkadang ya ibu bapak maaf banget. Untuk hadirnya aku dua, tubuh fisiknya ini emang harus didiemin dulu, harus harus di pause dulu gitu. Mungkin kalau pakai bahasa kemarin harus disalib dulu gitu supaya tubuh fisiknya diem sediem-diemnya gitu kira-kira. Dan kadang kita nanti jadi confused gitu melihat perjalanan atau cerita itu di aku lima, aku empat, aku tiga, aku dua, aku satu, itu jadi confused gitu. Sehingga kita jangan-jangan menyembah identitas tapi nggak ngerti bahwa bukan itu yang penting. Nah, saya sedikit masuk ke perspektif yang lebih dalam lagi dikit aja.
Kalau aku satu ini adalah Allah, percikannya namanya adalah Nur Muhammad. Oke? Maka aku tiga yang masuk kesadaran, dia menjadi Muhammad. Maka aku empatnya namanya Ahmad bin Abdullah. Gitu kira-kira. Jadi, lahir aku empat, lahir aku tiga, lahir aku dua. Ini waktunya nggak sama gitu. Yang sering kita bahas ya, Maulid Nabi Muhammad. Tapi pakai tanggalnya Maulid Ahmad gitu. Berarti kelahiran fisik, kelahiran jiwa, dan kelahiran ruh kan nggak sama dong. Maka ada biological birth, lahir secara biologis. Ada psychological birth, lahir secara aku tiga. Tapi juga ada spiritual birth, lahirlah aku dua gitu. Disitulah nanti kita akan ngerti kita ini lahir berulang-ulang. Lo tiap bangun pagi kan udah bukan tubuh yang lama, udah bukan pikiran yang lama, udah nggak ada. Orang kita lagi ngobrol aja ratusan sel mati kok, dia hidup mati, hidup mati, hidup mati. Inhale hidup, exhale mati, inhale hidup, exhale mati. Jadi nanti wajar nggak kalau dibilang bahwa hidup itu nggak lama gitu? Ya, nih semoga dapat teman-teman, ibu bapak sampai. Anyway, sampai sini suara oke, ibu bapak masih bisa di follow aman ya, sip. Ibu bapak ini mukanya jangan tegang-tegang gini kayak mau ujian kan kita lagi akhir tahun ya. Kok tegang-tegang gini sih? Ini saya baru ngelihat muka-mukanya dari tadi ngelihat papan tulis. Ibu bapak santai ya, relax ya. Ini by the way sambil dirasa-rasa ya. Ya, sambil dirasa-rasa gitu. Dipikirin ya, tapi coba dirasain gitu. Mm-mm. Ya jangan tegang-tegang, santai ya. Oke. Lanjut ya. Oke. Nah, berarti nih ya, semakin kita turun ada di aku 4, semakin kita turun di 3 dan 4 lah gitu. Di mana si 3 dan 4 ini pasti suka nggak suka mau nggak mau kita masuk ke dalam dunia matriks di mana faktor eksternal mengisi program kita gitu. Ya, ingat aku 3 ini isinya apa? Pikiran, perasaan, dan emosi gitu. Jadi semakin kita ke level bawah, semakin kita ke level 4-nya, 3-nya bawah, 4-nya bawah, dan seterusnya, semakin kita akan menjauhi dari realitas gitu namanya. Nah, singkat cerita, teman-teman ibu bapak, tolong bedain mana dunia dan mana bumi. Supaya jangan mikir dunia sekarang akhirat nanti, tapi lupa kita hidup ini di bumi gitu. Padahal Allah ketika berfirman, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi loh, bukan di muka dunia gitu. Tapi uniknya waktu kita doa, nggak pernah bawa-bawa bumi. Robbana atina fi dunya. Ayo, kenapa begitu? Ya, nanti kita ngerti ini pelan-pelan. Nah, artinya dari aku 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, ini disebut the fallen moment, jatuhnya atau turunnya. Sebenarnya bukan kata jatuh sih, tapi turun. Berarti turun dari source ke turun ke self, self turun ke aku 3, aku 3 turun ke aku 4. Maka Adam turun. Adam turun ini bukan sorga di atas, jatuh ke bawah kayak Mr. Bean, bukan. Yang asalnya kesadaran murni, karena ada Hawa yang nanti pikiran, perasaan, emosinya membentuk dunia, maka dunia ini menurunkan realitas. Adam bukan turun ke dunia, tetapi Adam mendunia. Jadi Adam jadi punya banyak konsep gitu hidupnya. Gitu kira-kira. Kenapa? Karena dia makan buah huldi. Makan pengetahuan, makan informasi, makan semuanya yang ada di sini masuk kepada aku 3-nya gitu. Dapat ya? Sehingga begitu kita melek brojol dari perut ibu kita udah lahirnya di dunia yang sudah dikondisikan oleh
lingkungan. Minimal ada orang tua dan lingkungan di situ. Maka orang tua dan lingkungan itu adalah dunia pertamamu. Jadi nih sekarang ada berapa orang yang hadir nih? 70 orang yang hadir berarti punya 70 dunia yang berbeda. Tapi kita hidup di bumi yang sama. Jangan lupa itu. Maka di surat 7 ayat 25, kamu lahir di bumi itu, kamu mati di bumi itu, dan kamu akan dibangkitkan di bumi itu. Nggak akan kemana-mana kok kalau ngomongin tempat. Dapat ya? Makanya bukan bumi fantasi, tapi dunia fantasi. Duniamu dan duniaku nggak akan sama. Oh, kalau gitu, dunia ini kita sebut sebagai yang namanya matriks atau yang namanya program. Makanya akhirat itu sang akhir. Akhirat itu ada di mana? Di aku dua. Ini adalah akhirat gitu. Nah, dunia dan akhirat ada di mana? Ya sekarang dong. Di sini, sekarang, saat ini gitu. Jadi maaf ya, orang yang duniawi bukan orang yang mobilnya banyak, mobilnya mewah, rumahnya gede. Bukan. Orang yang menuhankan konsepnya, itu namanya duniawi. Orang yang menuhankan programnya, itu namanya duniawi. Jadi kalau ngelihat tetangga gila ya, tetangga duniawi banget, kenapa rumahnya gede banget? Ih, kita nggak tahu loh. Kita nggak pernah tahu kalau tetangga itu nggak pernah menuhankan mobilnya. Biasa aja, mau hilang nggak apa-apa, mau ada nggak apa-apa. Sementara yang julid dari luar hanya bisa menilai tentang keduniawiannya karena dia berpikir bahwa nggak apa-apa aku sekarang di dunia ini sengsara, tapi yang penting nanti di akhirat. Ya, nggak bisa dong. Karena tempat menanam namanya dunia dan akhirat adalah buahnya. Gak mungkin buahnya bagus kalau nanamnya nggak oke gitu kira-kira. Sampai sini oke ya, teman-teman ibu bapak ya, pelan-pelan ya. Ini recap agak dalam nih gitu, kita dalemin sedikit aja. Nah, ibu dan bapak teman-teman semua, di aku 3, aku 4 dan aku 5, di 3, 4 dan 5, Allah memberikan fasilitas sama kita. Fasilitas 3, 4 dan 5 namanya setan gitu. Tapi kalau udah masuk ke aku 2, dikasih fasilitas namanya malaikat gitu kira-kira. Kan selama ini malaikat kita hafal gitu ya. Padahal malaikat itu kan source kecerdasan sebetulnya. Tapi dia akan hadir kalau kita nyebrang dari 3 ke 2 gitu. Jadi sorry nih, kalau kita main-mainnya di 3, 4 dan 5, fasilitasnya setan terus gitu. Berbantah-bantahan, ngerasa paling benar, merendahkan, sombong, boros. Dan itu fasilitas nggak bisa lepas gitu. Gitu ya. Sehingga kalau kita bicara dalam konteks ini, nanti kita akan bahas pelan-pelan gitu. Emang kalau kita bicara ya maaf ya ibu bapak ya, pertanyaan yang akan menanyakan di alam kubur itu kan emang di tanah kusir gitu kan? Enggak dong. Tubuhmu sebagai kuburan jiwamu, maka semua pertanyaan di dalam dirimu itu adalah pertanyaan di alam kubur yang terus questioning something gitu. Dan orang yang sudah melepaskan dari aku 3 lah yang mulai sadar pertanyaan di dalam dirinya. Ibu bapak nanti sadari deh, di dalam diri kita itu pertanyaan gak habis-habis bu, pak. Jadi munkar nakir itu kan questioning inside you gitu. Kenapa gini? Kenapa gitu? Kenapa gini? Kenapa gitu? Sorry ya, kalau orang nggak pernah nanya ke dalam, nggak pernah fokus ke dalam, pertanyaannya nggak kenapa. Dia nilai terus keluar masalahnya. Jadi kalau setan lagi aktif, let's say, ibu bapak jangan lupa ya, orang yang marah pikirannya nggak aktif. Orang yang marah dunia luarnya jauh lebih penting daripada dunia dalamnya. Maka dia pengen ngerubah di luar gitu. Kan itu setan banget ya. Itu setan tuh jangan mikir kayak suster ngesot. Bukan ya. Setan itu adalah sifat yang menjauhkan kita dari realitas gitu. Ketika, let's say,
Aku merasa lebih baik. Berbantah-bantahan. Kan ini bicara apa? Sifat. Di mana kesifatan itu, mau nggak mau, suka nggak suka, menjadi fasilitas ketika kita ada di mana? Di aku 3, aku 4, dan aku 5 gitu. Maka kan kenapa kita perlu berramadan untuk mendapatkan nuzulul Quran dan Lailatul Qadar? Betul nggak Bu, Pak? Ramadan ini kan sebetulnya mendiamkan atau meng-off-kan aku 3, 4, dan 5. Itu Ramadan gitu. Maka hanya dalam Ramadan lah ini angzalnahu fi Lailatul Qadar. Tapi Ramadan ini kan bukan bulan Ramadan nanti nunggu Februari gitu kan, bukan. Gitu ya. Duh, mudah-mudahan ini jadi peta yang kita bisa elaborasi panjang kali lebar kali tinggi nih gitu. Jadi, mau nggak mau, suka nggak suka, ketika kita ada di aku 3 di frekuensi rendah, namanya apa? Neraka gitu. Dan ketika kita ada di frekuensi tinggi, namanya apa? Surga gitu. Jadi mau ngomongin surga, neraka, akhirat, dunia, semuanya ada di mana? Di sini, sekarang, saat ini. Tergantung kamu mau ada di aku 5, aku 4, aku 3, aku 2, atau aku 1 gitu. That's your choice. Artinya apa? Sesaat kita menyadari bahwa semua ini ada di dalam diriku, maka ilaihi rojiun bukan berpindah dari tempat A ke tempat B, tapi dari jalur aku 5 paling luar, aku menembus ke aku 4, aku menembus ke aku 3, aku menembus ke aku 2, sampai aku menemukan tembusan yang paling dalam. Itulah yang disebut Baitullah. Itulah tawaf kembali ke Baitullah. Karena kenapa? Kolbun mukmin Baitullah gitu ujung-ujungnya. Sip ya teman-teman, ibu dan bapak ya. Jadi maksud saya, nanti deh, nanti mah nggak ada. Kapan coba nanti? Dan pertempuran kita yang namanya dunia itu pertempuran 3, 4, 5, 3, 4, 5. Dan ya maaf ya, mungkin kita udah kelamaan di 3, 4, 5 gitu. Jadi kita ngerasa bahwa ya di situ gitu. Dan nanti menarik banget. Pelepasan 3, 4, 5, apalagi 4 secara identitas. Identitas yang terlalu melekat dan sangat melekat dan sudah sudah sangat menyatu dengan diri gitu. Aduh, itu dicabutnya tuh ya, ibu bapak nggak usah pakai ngomongin inilah, salon pas yang udah ditempel lama banget dicabut, ada perih-perih kan gitu ya, stek gitu. Ada rasanya gitu. Kebayang nggak identitas ini, salon pas yang sangat udah menyatu sekian lama dan penting untuk dilepasin, dan secara alamiah akan dilepasin juga gitu. Nah, saya jadi baru ngerti banget, even Nabi Muhammad, Allahumma arini al-asyaha kamahiyya. Ya Allah, kasih kekuatan dong untuk ngelihat seapa adanya. Ternyata ngelihat seapa adanya tuh, aduh, udah deh. Ngelihat komentaran baik atau buruk, kalau itu dilihat cuman hanya komentar, ya udah. Yang membuat itu baik atau buruk, takut atau enggak, kan persepsi kita gitu. Dunia kita gitu. Kata-kata, hujatan, bulian, itu semua datang dari faktor eksternal gitu kira-kira. Dan yang membuat faktor eksternal itu baik atau buruk, itu bukan faktor eksternalnya. Aku memaknai seperti apa. Makanya kan sesaat dunia hancur, akhirat akan hadir. Artinya apa? Kalau kamu sudah menghancurkan konsep lamamu, disitulah kamu akan melihat realitas. Kalau filmnya Matrix, Neo ngelihat realitas, matanya ketika udah buta gitu loh Bu, Pak. Sudah tidak melihat dengan mata yang dua gitu bahasanya. Karena mata yang dua ini penuh dualitas gitu. Baik, buruk, benar, salah. Baik, buruk, benar, salah.
Maka sesaat ibu bapak menutup mata, sudah tidak ada batasan, aku tuh yang mana. Seruangan 70 orang tutup mata barengan, kita hanya jadi ruang itu sendiri. Sesaat membuka mata, kita memisahkan antara tubuhku dengan tubuhmu. Sesaat menutup lagi, sudah tidak ada perpisahan di situ. Sip ya. Nih, mudah-mudahan agak lebih didalemin lagi dalam konteks 1, 2, 3, 4, dan 5 gitu. Dan ini terobosan sih Ibu Bapak. Ini nyari terminologi ini hampir 13 tahun untuk nerangin ini agak lebih mudah. Ya alhamdulillah baru dapat tahun inilah gitu kira-kira. Jadi kan mulai sadar begitu marah, oh aku 3 nih, lagi nyala nih. Udah, terserah nih mau betah di aku 3, sok marah-marah, nggak apa-apa juga. Tapi ada konsekuensi gitu. Aku lagi sedih nih, oh aku 3 ini lagi nyala. Oke, that's okay. Tapi kan aku 3 bukan aku yang sejati, itu duniaku. Ah mau pulang ke akhirat kemana? Di aku 2. Jadi kan kita tuh bolak-balik 2, 3, 2, 3. Ya kalau kedua sih, tapi banyak kan yang bolak-balik kan di 3, 4, 3, 4, 3, 4. Nggak kedua gitu. Dan kan ibu bapak kita sadari gitu ya. Sorry banget nih. Aku 4 inilah yang disebut syariat gitu kira-kira. Naik ke aku 3 inilah yang disebut toriko, tarikat. Di aku 2 lah kita akan menemukan hakikat gitu kira-kira. Makanya janganlah kamu masuk atau masuklah kamu ke dalam Islam yang keseluruhan. Kan gitu ya. Jadi jangan hanya ngurusin aku 4, nah pun sebaliknya nih, mohon maaf ya, maaf banget nih. Orang bisa belajar di aku 2, aku 3, bertoriko, hakikat iya. Tapi tubuh fisiknya nggak diurus gitu, olahraga enggak, makan nggak bagus, nutrisi nggak oke gitu misalnya. Ya kendaraannya juga nggak bagus dong gitu. Makanya kenapa ritual itu penting banget, syariat itu penting banget. Kenapa? Karena ada olahraga di situ, mengolah ragawi, sembah raga. Tapi juga ketika sembah raganya dilakukan ulang-ulang tanpa sembah rasa, ya cuma jadi olahraga. Fawailul lil musolin, celakalah kamu yang cuma olahraga gitu. Karena sholat itu keterhubungan dengan aku satu nanti. Sesaat tubuhmu tenang, jiwamu tenang, aku 2 hadir gitu. Makanya ini nggak bisa terpisah semuanya. Gitu ya, Ibu dan Bapak ya. Nah jadi selama 2024 tuh kita ngubek-ngubek ini aja sih sebenarnya. Makanya ketika kita mulai belajar berlatihnya bukan keluar, nggak terlalu konsentrasi terhadap luar, kita main-mainnya di aku 3, aku 2 aja sih gitu. Yang di luar terjadi, that's okay. Oh, balik lagi. Di sini ada konsep, ada program, ada apa, dan kita nggak bisa lepas. Oh, kita masih pakai tubuh ini kok gitu. Tapi balik lagi kedua. Begitu perasaan datang, jangan ditolak. Perasaan itu juga sinyal. Diterima, di-embrace, jangan dimodifikasi. Letting go, balik lagi ke aku 2. Udah kita tuh cuman bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Gitu ya. Dan mungkin nanti kita akan lebih ngerti lagi. Satu, sadarilah bahwa kita memiliki yang namanya lingkar pengaruh. Hal apa yang bisa aku pengaruhi langsung sekarang? Hal apa yang beneran aku bisa rubah per detik ini? Dan lingkar pengaruh itu udah pasti nggak akan ada konteksnya sama orang lain gitu. Yang saya bisa atur sekarang bukan ngerubah orang lain, bukan ngerubah cuaca, bukan ngerubah negara, tapi aku mau memaintain pikiranku, kesehatanku. Fokuslah pada lingkar pengaruh gitu. Yang jangan-jangan
Banyak sibuknya, nggak bisa dipengaruhin, dipikirin lagi. Udah jelas-jelas kita juga nggak bisa pengaruh sama itu gitu. Maka yang kedua disebut lingkar peduli. Kita boleh peduli, tapi sesuatu yang tidak kita pengaruhi, bisa pengaruhi, ya nggak usah sibuk juga gitu. Di sini ada empati, over empati nggak bagus juga gitu. Dan yang ketiga, ini yang disebut dengan yang namanya lingkar perhatian. Sesaat kita sibuk dengan lingkar perhatian dan lingkar peduli, kita akan terlalu sibuk dengan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol gitu. Maka di surat 66 ayat 6, peliharalah dirimu, baru keluargamu. Fokuslah kepada apa yang bisa kamu ubah, bukan hanya kepada apa yang kamu peduli dan perhatikan, tapi kamu nggak bisa ngapa-ngapain terhadap apa yang kamu peduli dan perhatikan. Contoh, ibu bapak. Contoh nih ya. Sering banget ngelihat ada orang, aduh kasihan itu gitu, aduh kasihan. Kebanyakan kasihan juga nggak ngapa-ngapain gitu. Kasihan mulu. Jadi over empati, kalau istilah saya jadi orang baik gitu, orang terlalu baik, di mana orang yang terlalu baik jadi people pleaser dan dia nggak punya kebebasan untuk mengutarakan perasaannya gitu misalnya. Oh itu kan disaster tuh. Nggak bisa bilang enggak, nggak ada boundaries, mengiyahkan terus, gitu. Sehingga ketika kita mulai menyadari, oke, sekarang situasinya gini, saya bisa memengaruhi apa ya? Satu, yang kita bisa pengaruhi adalah reaksi kita. Ini ada ngelihat orang nih, ini orang nggak bener banget nih, nggak oke banget. Gimana cara ngerubah dia? Udah, itu di luar kuasa kita. Dan kalau itu over and over and over kita pikirin, kita pikirin, kita pikirin, akhirnya apa? Terlalu banyak pengen ngerubah eksternal, tapi dirinya nggak keurus gitu. Akhirnya apa? External world yang mengatur diri kita gitu. Inilah yang disebut sifat yang namanya reaktif. Dan reaktif itu sifatnya hewan. Makanya kan di 7179 kamu apa bedanya sih sama hewan ternak, pendengaran penglihatan hati nggak dipakai, kamu kok reaktif banget gitu. Salah dikit, marah. Padahal jangan-jangan salah lihat gitu. Beda dikit, marah. Padahal jangan-jangan akunya yang nggak ngerti. Setahu apa sih kita? Sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu kok. Jadi lebih banyak, mending mencari tahu gitu. Jangan lupa bahwa semua di level aku 3, itu pasti ada limitasinya. Dan begitu kita sadar limit, oke. Lebih baik saya mengosongkan untuk diisi dengan sesuatu yang baru gitu kira-kira. Yang akhirnya lebih fokus kepada apa yang bisa aku pengaruhi, tapi pun tidak menghilangkan kepedulian, tapi saya punya prioritas. Pun tidak menghilangkan perhatian, tapi pun saya tetap punya prioritas gitu. Prioritaskan apa yang bisa kamu lakukan dan kamu ubah dalam pengaruhmu, itu yang paling penting. Sip ya, Ibu dan Bapak ya. Nah, berbicara tentang doanya Nabi Muhammad tadi, ini kalau boleh dikasih gambaran sederhana nih, kan katakanlah Allah nih sebagai aku satu, dia tuh meniupkan sang kesadaran kan, aku dua di dalam diri kita, roh atau si kesadaran itu sendiri. Jadi nanti kalau mau pakai bahasa gampangnya, Allah mengutus kesadaran untuk kita gitu. Mengutus bahasanya. Jadi jangan lupa ya, utusan terdekat Allah dengan diri kita siapa? Hati nuranimu. Jangan kabur dari utusan itu gitu. Ya. Nah, artinya
Ketika kita dikasih aplikasi, ini kan aku dua tadi ya, ketika kita dikasih aplikasi nih, yang namanya jiwa, dan kita hidup di dalam konteks yang namanya kehidupan di sini sekarang nih, saya sebut external world aja gitu ya, supaya gampang. Ini kan internal nih ya, kita sebut internal dulu aja supaya gampang nih. Maka di antara internal world dan external world itu bahasa gampangnya ada yang namanya hijab gitu kira-kira. Hijab. Ini bukan kerudung ya, batas. Padahal external world inilah nanti yang disebut realitas gitu. Ini juga kan part dari Allah karena dia meliputi gitu. Maka orang yang menyembah Allah adalah orang yang selalu menerima realitas gitu intinya. Maka kenapa disebut Islam? Islam itu adalah berserah total kepada apa? Kepada sang realitas aku satu gitu. Dan dari bahasanya semesta kepada kita, dia menggunakan bahasa namanya peristiwa gitu kira-kira. Maka semesta mau ngobrol sama kita pakai peristiwa. Maka kemampuan kita untuk melihat peristiwa itulah yang disebut namanya ikro, membaca peristiwa. Makanya Nabi Muhammad pertama kali ikro kita baka. Ikro bismi rob, bacalah dengan aku dua gitu loh maksudnya. Bukan bacalah dengan aku tiga gitu. Kalau kamu membaca dengan nama Robmu, kamu akan mendapatkan apa? Pelajaran. Tapi kalau kamu membaca dengan aku tiga, kamu akan dapat apa? Penyesalan, komplain, marah-marah, benci. Kenapa? Aku melihat dunia luar dengan jiwaku yang di sini sudah terlimitasi oleh yang namanya dunia itu sendiri. Atau yang disebut dengan program gitu. Contoh. Ya, saya kasih contoh dulu nih. Ibu bapak maaf ya. Kalau ada anak lahir di keluarga tertentu, keluarga itu pasti punya value. Dan si anak diinstal dengan value-value keluarga itu. Masuklah ke aku tiga. Bahasa gampangnya, let's say value itu kuning gitu. Nah, si anak ini jadi kuning warnanya gitu. Kenapa? Dikasih identitas kuning. Dia menjadi kuning karena apa? Karena diinstal oleh orang tuanya. Sip ya? Nah, berarti ketika dia kuning itu kan ada di identitas gitu. Jadi kebayang nggak ibu bapak? Kalau dia diinstal kuning, maka semua hijab yang ada, semua kacamata yang dia pakai, semuanya di sini pasti warnanya kuning gitu kira-kira. Berarti dia begitu memandang segala sesuatu yang sebetulnya netral, dia akan memberikan warna yang netral itu dengan kekuningannya dia gitu. Dapat nggak Bu? Pak? Ibu bapak kalau pakai kacamata kuning, mau pohon warna hijau, semua disebut kuning gitu. Yang menarik kalau berdua jalan-jalan di taman, yang satu pakai kacamata hijau, yang satu pakai kacamata kuning, dua-duanya ngelihat semua kuning, dua-duanya ngelihat semua hijau, gitu kira-kira. Dan kita kehilangan momen untuk melihat keindahan ribuan warna yang ada di taman. Coba, rugi nggak? Sesaat kita tidak membuka kacamata dunia kita akan kehilangan momen untuk menikmati ribuan warna yang indah yang kita tidak pandang sebelumnya gitu. Nah, yang menarik, kacamatanya udah nempel dari lahir gitu loh Bu. Dan yang menarik, kacamata itu programnya udah nempel dari lahir gitu. Nah, berarti kan PR kita sebenarnya
Contoh nih, kita dikasih sudut pandang, pengetahuan. Ya, saya kasih contoh analogi yang simpel aja. Dia lahir hidungnya pesek nih. Terus dikasih kacamata, terus dikasih persepsi, dikasih program. Orang yang keren itu orang yang hidungnya mancung. Jadilah yang namanya hijab itu disebut persepsi, sudut pandang. Oh, cuman yang mancung yang keren. Aku pesek, berarti aku nggak keren. Yang membuat dia nggak keren itu bukan peseknya, persepsi terhadap diriku. Ibu bapak kita sering buruk sangka loh sama diri. Betul nggak? Menggunakan ukuran orang lain dipas-pasin sama diri. Sorry to say, apalagi menggunakan ukuran anak tetangga ke anaknya sendiri gitu. Nah, kamu lihat tetangga. Umur segini udah medali emasnya 3. Kamu nih, nah udah tuh. Dibandingin terus gitu misalnya. Sehingga kita tahu ya, perbandingan-perbandingan itu membuat depresi gitu. Nah, teman-teman ibu dan bapak, so, saya bikin lebih simpel lagi. Ada batas antara diri kita dengan realitas gitu. Batasan ini hanyalah persepsi. Dah. Sehingga kebanyakan kita tidak melihat realitas seapa adanya. Tapi aku melihat realitas dengan penilaianku seapa akunya. Aku tiganya lah supaya lebih enak. Akhirnya hidup penuh dengan judgment. Contoh, teman-teman ibu bapak secara realitas kita semua unik dan otentik. Clear? Yes. Berbeda? Iya. Berbeda itu fitrah. Ditempelin aku 3, yang paling benar kelompok kamu. Yang paling benar adalah siapa yang ada di dalam kelompok kamu, gitu misalnya. Artinya apa? Menolak perbedaan. Artinya apa? Dia tidak mau melihat perbedaan dan pengen menyeragamkan gitu kira-kira. Bukankah di surat 49 ayat 13 dikatakan, kamu tuh dibikin berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling apa ya? Untuk saling kenal. Hati-hati nih ya, bukan untuk saling menjatuhkan loh. Untuk saling belajar. Nah, sekarang beda dikafirin, beda dinerakain. Gitu. Emang surga punya kamu doang gitu misalnya. Kenapa? Karena dia sudah termakan aku 3 yang bentuknya apa? Doktrin misalnya. Dogma gitu misalnya. Dan uniknya, yang terpapar doktrin dan dogma itu mayoritas. Sehingga majority belief menjadi sesuatu yang tidak memandang realitas ini seapa adanya. Nah, inilah yang disebut kalau di surat 6 ayat 116. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Kenapa? Mereka hanya menduga. Kenapa? Ya cuma dipercaya sama omongan figur otoritasnya kok gitu. Pokoknya katanya. Artinya apa? Akal nggak dipakai misalnya. Pokoknya katanya. Pokoknya katanya. Dan dia nyari terus believer-believer yang lain untuk ngikut dengan beliefnya dia. Semakin banyak yang percaya bareng, semakin yakin. Jadi kepercayaannya tergantung dari jumlah yang percaya bareng gitu kira-kira. Beda dikit, marah. Beda dikit, ribut. Berarti kan inti dari hidup ini adalah terlalu banyak penolakan realitas karena kenapa? Kita tidak melepaskan program lama kita, persepsi lama kita gitu. Nah, persepsi lama, program lama dalam bahasa yang sering kita dengar, itulah yang disebut berhala gitu kira-kira. Makanya kalau masih nyembah berhala, masih nyembah belief system yang lama,
dogma dan doktrin, kamu berarti mempersekutukan Allah. Artinya apa? Kamu menginginkan keinginanmu terjadi dan kamu menolak realitas gitu. Contoh ya, ibu bapak nih ya, kita kasih contoh yang paling gampang aja. Orang mau dagang, dia punya yang namanya ekspektasi. Lakunya 50 aja biar banyak. Berarti pengen banget dong laku 50, karena kenapa? Ekspektasi datang dari aku 3. Tapi begitu dia dagang, realitas lakunya cuma 5. Realitas nih kenyataannya. Sorry to say, sesaat dia kecewa begitu dapat 5, dia udah mempersekutukan realitas gitu. Musyrik dong. Orang realitasnya 5. Makanya kenapa? Ketika kita belajar menjadi Islam, mau ekspektasinya 50 dan hasilnya 5. Aku berserah dan menerima total hasil 5 karena kenapa? Ini yang terbaik pada saat ini. Berarti untuk menuju 50, banyak faktor yang penting untuk aku beresin dan tingkatkan lagi. Istiqomah lah di situ gitu. Sip ya, makanya Allah tuh di surat 10 ayat 100 tuh paling gak suka sama orang yang gak menggunakan akal gitu. Karena menggunakannya apa? Emosi. Gak diolah dengan critical thinkingnya gitu. Makanya Nabi Muhammad begitu jadi Nabi disebut orang gila, Bu. Kenapa? Karena dia keluar dari majority gitu. Ya gimana enggak? Ketika yang lain pengen saling merampas, pengen saling menguasai, bikin perdamaian. Ketika perempuan pada saat itu dianggap bukan manusia, diangkatlah derajat martabat perempuan. Kan gila gitu pada saat itu. Out of the box banget lah gitu bahasanya. Kenapa? Karena dapat pengaliran dari aku 2 gitu. Nah, jadi intinya adalah dari pertemuan kita di pagi hari ini, semua problem itu hadir dari hijab ekspektasi persepsi kita terhadap realitas gitu intinya. Dan hal yang nggak bisa kita tolak dalam hidup, itu adalah realitas by the way. Ya nggak bisa kita tolak. So, teman-teman ibu bapak, dalam keadaan perasaan apapun saat ini, pikiran apapun saat ini, emosi apapun saat ini, mari kita isi keseharian kita itu dengan ilmu, dengan pengetahuan. Daripada sibuk menilai, mending ambil belajarnya apa. Daripada sibuk merendahkan, mending kita isi dengan knowledge gitu. Kenapa? Karena semakin banyak pengetahuan kita, semakin banyak pilihan-pilihan data pengetahuan untuk kita pilih gitu. Jadi intinya mainnya jauh terus lah gitu, menjauh lagi, pengalamannya lebih luas lagi gitu. Artinya apa? Kita bisa memandang dunia ini jauh lebih luas dan gak sempit gitu. Kita bisa belajar dari siapapun, kita bisa meluas dari siapapun. Dan itu mungkin kalau Imam Ali, saya selalu mengulang-ulang statement bahwa undur makola wala tandur makola. Udahlah, bukan siapanya, tapi apanya. Jadi mungkin it's time. Teman-teman ibu bapak, jangan lupa, musuh bersama kita ini masalah, bukan orangnya. So, alangkah lebih baik, bukan mencari siapa yang salah, tapi apa yang salah. Dan kita memperbaiki bersama-sama gitu. Kita bertumbuh bersama-sama untuk belajar gitu. Karena kenapa? Perjalanan ini adalah perjalanan yang tidak bisa diwakilkan. Gak bisa diwakilin. Sesaat kitanya nggak mau menembus diri, siapa yang mau menembuskan diri kita? Nggak bisa, Bu. Dan namanya menembus ya. Seruling value-nya lebih mahal karena dia digergaji dulu dari pohon. Karena dia dibakar dulu dari pohon. Dia dibolongin dulu dari pohon. Kalau kita ngomongin itu semua penderitaan,
hanya amplas, dibolongin, dibakar, digergaji, baru seruling itu akan mengeluarkan suara yang indah gitu kira-kira. Maka semua pesan indah pasti diundang oleh penderitaan yang luar biasa. Tetapi sesaat kita melihat dengan aku dua, Iqra bismi Rob, kita akan menyadari bahwa semua apapun derita, semua apapun sakit, semua apapun yang kita anggap ketidaknyamanan hidup, itu adalah jalan kerinduan Allah untuk memanggil kita pulang. Sudah terlalu rindu Allah untuk berjumpa dengan hamba-Nya. Sesaat kita berserah seutuh-utuhnya. Sesaat kita berpasrah seutuh-utuhnya. Bukan ruang dan bukan waktu. Ilaihi roji'un. Dalam konteks keabadian kita udah bahas ya. Abadi itu sering diartikan forever, selamanya. Tapi bukan ini poinnya. Tapi keabadian adalah eternal. Karena hanya ketika kita mampir di sini sekarang saat ini, disitulah ilaihi roji'un. So pada tahapan dan kesadaran tertentu, sadarilah bahwa we are already home. Dan kita nggak pernah keluar dan kemana-mana dari rumah. So ibu bapak, mudah-mudahan 2024 ini pintunya kebuka untuk masuk rumah. Dan for the next, selalu menyadari bahwa aku udah sampai sih. Tapi aku sudah lama tidak sadar bahwa aku sampai gitu. Karena aku ada di rumah, tapi pikiranku masih ada di luar rumah gitu. Karena aku sudah menikmati rumah, tapi pikiranku selalu mencari rumah yang lain. Dan semua kata kuncinya adalah selalu meniti ke dalam diri gitu. Saya rasa ending closure 2024 gitu, Bun. Yang mudah-mudahan ya teman-teman ibu bapak, bukan nggak ada masalah gitu. Bukan nggak ada problem, bukan. Tapi kita bisa selalu lebih belajar melihat semua problem itu seapa adanya gitu. Karena kenikmatan dalam hidup, begitu kita tidak merubah realitas dan memberikan sebuah, gimana ya bahasanya ya, tidak memodifikasi lah bahasanya. Realitas ini tidak saya modifikasi dan saya terima. Dan saya rasa itu puncak dari kata-kata Kul hu Allah hu ahad. Hatur nuhun, ibu bapak, senantiasa 2024 lebih menyadari we are already home. Saya balikin dulu ke Bunda Isya. Mangga, Bun. Tur nuhun Kang Abu, alhamdulillahirabbil alamin teman-teman hari ini. Kang Abu benar-benar mensummary apa yang sudah kita dapatkan. Jadi sepertinya yang ini tuh benar-benar yang diulang-ulang. Tapi hari ini memang diperlihatkan sama kita summary-nya. Jadi kita mah tinggal makan aja. Dan ini memang yang saya pribadi nih Kang Abu ya, saya alamin. Memang selama ini yang kita hadir di sini setiap hari Sabtu itu kan baru konsep ya. Nah, kemarin itu banyak sekali dalam tahun-tahun kemarin kejadian praktek-prakteknya gitu. Jadi konsep itu memang syariat itu sangat penting ya Kang Abu. Kalau tidak ada syariat kita nggak tahu pulangnya kemana dulu nih, ngambilnya yang mana nih, dictionary-nya di mana nih gitu, apa di situnya gitu yang harus saya ambil gitu. Itu yang saya rasakan dan memang sekarang teman-teman di sini pasti udah ada 23 tinggal mempertahankan itu sepertinya ya. Jadi memang itu pun tidak semudah itu Kang Abu. Karena ketika realitas datang gitu, masih ada aja gitu jeduk-jeduknya gitu. Terus bingung, terus pakai panik. Yang mana ya?
buku mana yang saya harus ambil, konsep mana nih yang saya harus ambil gitu. Walaupun kita sudah tahu konsepnya loh dari 3 mah tinggal kedua aja gitu. Tapi ternyata nggak semudah itu gitu. Tuh. Dan yang saya rasain Kang Abu di sini tuh memang harus dibarengin dengan keikhlasan hati melepaskan dan acceptance ya untuk ke tingkat itunya gitu. Nah, untuk mendapatkan acceptance dengan cara yang lebih cepat lagi, dengan cara apa itu Kang Abu? Ya Bun, nanti mungkin habis ini Bunda Is ini baru kehilangan orang yang dicintainya gitu. Dan ya nanti Bunda mungkin ya karena H- itu kan kita pasti ngobrol tuh malam-malam ya sebelum Pak Koko meninggal kemarin gitu. Dan itu menarik dan itu Bunda pasti bisa cerita sedikit. Cuman jawab dulu pertanyaan itu gitu ya. Teman-teman, Ibu dan Bapak semua, kita tuh nggak pernah lepas dari perasaan kita gitu, nggak pernah, nggak pernah. Dan juga kita penting menyadari setiap orang yang ketemu sama kita pasti lagi bareng sama perasaannya, pasti, pasti aja. Dan perasaan itu kan alat dari aku tiga gitu, mau nggak mau. Nah, perasaan itu datang, pasti datang hasil dari emosi. Dan itu pasti bergejolak kepada pikiran gitu. Dan pikiran ini punya imajinasi, punya memori, semua data itu kita nggak akan pernah bisa lepas dari pikiran, perasaan, dan emosi gitu. Nah, kenapa sih dalam tradisi Islam, latihan kita tuh keren banget loh. Keren untuk bisa dalam konteks yang namanya khusyuk gitu. Artinya apa? Hal yang paling termudah, memang ini maaf ya, nggak bisa sih. Karena dalam hidup nggak ada yang hebat dan nggak, yang ada terlatih atau tidak gitu. Dan ini kalau jarang dilatih, ya nggak terlatih gitu. Artinya apa? Tidak menegasikan atau tidak menolak perasaan yang datang. Itu ayat loh. Kan ayat itu sinyal kan. Jadi jangan mentang-mentang udah belajar kesadaran bertahun-tahun begitu sedih, tiba-tiba sedih. Saya sudah belajar kesadaran, gak boleh sedih. Enggak gitu. Akhirnya semakin ditolak, jangan sedih. Jangan sedih. Kita lagi menipu perasaan yang sejujurnya hadir gitu. Makanya benar. The power of acceptance. Kekuatan menerima semua perasaan yang ada dan tanpa memodifikasi, perasaan itu lama-lama akan turun voltasenya. Kalau lagi marah ya marah aja. Tapi marahnya ngapain itu disadari gitu. Kalau lagi sedih ya nangis-nangis aja. Kalau lagi ada rasa nggak enak ya nggak enak aja. Tapi disadari dalam kondisi itu kita ngapain. Contoh, misal nih, sesaat ada rasa marah. Gitu ya, ngeselin gitu. Ini apalagi kita nggak bisa lepas dari sosial media misalnya. Dan sosial media ini kan sumber informasi yang nggak bisa kita tolak ya gitu. Makanya sosial media detox tuh penting gitu ya kadang-kadang. Ya, sesaat ada yang komen gimana, ada yang baca WhatsApp atau gimana, ada yang gimana, pasti tuh. Ingat, panca indera kita ini adalah selang masuknya menuju kepada emosi, perasaan dan pikiran. Begitu kesel ya udah, tetapi begitu mau marah ya udah, tetapi ingat kesel, marah, benci itu semua energi. Ya udah, daripada kesel mukulin orang, daripada kesel ngelempar-lempar piring, mending olahraga gitu misalnya. Atau pada tahapan tertentu memang nggak perlu ngapa-ngapain deh, cuman dirasain aja. Dan yang paling penting teman-teman ibu bapak, ini yang paling susah sih. Mengakui. Kalau aku lagi kesel. Apalagi maaf banget ya, tanpa di alam bawah sadar kalau orang yang sering belajar gini tuh justru malah mengakui kekesalannya tuh jadi malah tertutup gitu. Kenapa? Ngerasa aku kan udah belajar. Aku kan udah soleh gitu misalnya. Aku kan udah rajin ke masjid gitu. Jadi bahkan dia tidak mengakui kalau ada sesuatu yang not okay. Ingat ya, sempurna itu ada karena ketidaksempurnaan. Kalau semuanya baik nggak sempurna, hanya baik dan buruklah yang sempurna gitu.
Kalau semua hitam ya nggak sempurna. Hanya beragam warna lah yang sempurna gitu. Bahwa yin-yang nggak bisa lepas. Jadi maaf ya, aku tuh pengen sempurna hidupnya, pengen sehat terus. Nggak bisa. Sehat terus itu nggak sempurna justru. Justru dengan adanya sakit, kesempurnaan itu mewujud gitu. Karena yin-yang, kesempurnaan, itu selalu ada dalam konteks hitam putih, di hitam ada putih, di putih ada hitam gitu. Nah jadi bun, teman-teman semua gitu, saya rasa gimana ya, sangat mengakui apa yang kita rasain itu penting gitu. Kan sudah gini ya, maaf ya, ini contoh, wah ini paling common banget. Terdogma, terdoktrin, laki-laki yang jantan gak boleh nangis. Itu udah jadi doktrin tuh. Padahal mau gak mau, kita ini kan ada feminin maskulin. Kita ini punya anima animus gitu. Sesaat dogmanya kuat banget, laki-laki sedih, nahan nangisnya. Ditahan, gak boleh. Kenapa? Karena dengan kuat, aku harus tegar sebagai laki-laki, gak boleh nangis. Dia lagi menyiksa dirinya gak kira-kira? Banget. Dan ketika itu ditolak lagi, itu akan jadi bom waktu yang meledak kencang banget pada saatnya gitu. So sebelum meledak kencang, mending rilis pelan-pelan. Dan itu adalah pilihan. So akui, seapa adanya dirasain, telaah, dan sadarilah terhadap perilaku kita ketika kita merasakan perasaan itu gitu. Dan sorry to say, 98% otomatisasi kita alam bawah sadar itu terjadi, kita penting untuk latihan gitu. Nah balik lagi sih bun, ketika ada hal buruk sekarang persepsinya, aduh latihan baru nih. Ya. Ketika ada hal yang gak asik, duh latihan, makasih. Meskipun makasihnya agak kesel sih, makasih. Enggak, ya udahlah gitu ya kira-kira. Kan kata kuncinya salah satunya adalah fake it until you make it. Senyum-senyumin aja meskipun kesel ya nggak apa-apa dulu, latihan aja dulu gitu. Tapi nanti kita ngerti bahwa ada jeda antara apa realitas yang datang dan respon kita. Seenggaknya kita jadi nggak reaktif gitu. Apalagi kita ditambah dengan berbagai pengetahuan dan diaplikasikan dalam pengalaman gitu. Dan semua ini hanya jam terbang sih yang berbicara gitu. Kalau kita nggak latihan, jangan harap ada yang nolong gitu kira-kira. Gitu bun, kira-kira. Ya, terima kasih Kak Abu. Tapi yang tadi yang Kak Abu sampaikan bahwa akui gitu. Itu untuk mengakuinya aja susah. Ya udah, saya sedikit sharing ya Kak Abu ya dengan apa yang terjadi kemarin. Karena ini betul-betul buat teman-teman mungkin bisa ngerasain bahwa apa yang sudah pernah hadir ke kita, itu kita tidak bisa memungkiri bahwa oke, semua yang buruk itu juga ternyata kita cintai. Karena itu a piece of glass yang tercecer, a piece of puzzles gitu. Itu yang tercecer, itu ternyata benar-benar unexpected, benar-benar sesuatu yang nggak saya harapin, yang tiba-tiba muncul dengan setulus-tulusnya gitu. Oke gini, mungkin yang lain bingung ya Kak Abu. Saya hidup 22 tahun dengan orang yang betul-betul memberikan saya banyak pelajaran. Dan saya berpisah udah 20 tahun. Terus saya berpikir, kalau ada dan tidak ada dia, pasti saya sudah oke. Saya udah tahu pelajaran ini, saya udah tahu saya 2, saya udah tahu saya 3. Gitu kan. Saya tuh berpikirnya seperti itu. Dan kalaupun ini sedih, ya sedih sebagai manusia. Tapi ternyata kenyataannya itu saya di situ baru saya merasakan melihat yang tadi Kak Abu sampaikan. Biarin saya melihat apa adanya. Saya melihat realita yang apa adanya dan saya harus jujur pada diri saya sendiri. Ternyata ada rasa sedih itu malah 2 kali lipat karena saya mencintai 2 anak yang masih melekat sama anak ini. Lagi kita kecil, kita sering sekali merasakan anak saya sakit, demam. Ya Allah, kasihin ke saya demamnya. Karena bahagianya anak, bahagianya orang tua. Sedihnya anak, sedihnya orang tua. Dan saat ini saya harus ngelihat 2 orang yang saya cintai dan 3 orang sama mantu saya yang sangat mencintai juga. Dan saya harus menanggung itu semua gitu.
itu nggak bisa saya bohongin ngeliat anak saya ngeluarin air mata, kayaknya pengennya 2 kali lipat saya ngeluarinnya. Dan itu sampai saya nelpon Kang Abu, gimana ya caranya? Saya tahu teorinya, tinggal loncat ke situ gitu. Tapi kok susah ya? Begitu saya accept, oke, dia adalah bagian dan dia adalah Allah yang pernah datang pada saya dengan sosok dia. Di situ saya baru bisa menangis dan saya baru bisa merasakan I love you Allah gitu. Telah memberikan dia sama saya sehingga saya bisa belajar. Dan ini yang betul-betul ketulusan yang Allah tunjukkan ke saya, dan melihat anak-anak seperti itu, air mata saya juga tetap keluar, tapi Kang Abu keluarnya udah berubah dari tadi kepedihan itu ke kebahagiaan itu nggak terlalu jauh gitu. Ternyata saya harus berani dulu mengakui, oke, ego saya juga harus saya tekan dulu, oke. Saya tahu dia pernah hadir di saya dan banyak sekali kebaikan yang Allah berikan melalui dia. Dia itu hanya alat. Dia itu hanya alat dan saya melihat tiba-tiba Reza memberikan saya ayat-ayat, Bu, kemarin habis baca Yasin, ini ada berapa ayat, dia kirimin ke saya, ternyata ini favorit saya tuh semua ada di Yasin. Kemarin saya hanya tahu dari guru-guru ini ada di Yasin ayat-ayat favorit saya. Itu aja buat saya, oh alhamdulillah ya, semua dalam kedukaan itu pasti ada kebaikan. Ketika kita mau sadar, cuman memang salon pas itu mau dilepasnya itu sakit banget. Jadi yang sakit itu bukan kehilangannya, tapi sebetulnya pelepasannya. Jadi yang saya sakit itu kemarin udah ngomong sama Kang Abu, pun fokus pada nafas. Habis sholat saya langsung fokus pada nafas. Yang saya rasain, oke, saya lepasin ini semua. Dan itu yang benar-benar sakit buat saya gitu. Jadi nuhun Kang Abu. Untung saya masih bisa bertanya karena ternyata konsep itu sangat penting. Syariat itu masih penting sekali buat saya. Ini pengalaman yang saya alamin ketika kita dalam keadaan emergency, cepat masuk ke ruang dictionary ini yang menyimpan banyak knowledge kita di situ. Dan pilihnya jangan panik, walaupun saya panik, apa ya yang mesti saya ambil gitu. Ternyata jeda, sholat, fokus nafas, itu yang saya kemarin rasakan. Hatur nuhun Kang Abu dan hatur nuhun teman-teman untuk selalu bersama di sini, karena dengan kebersamaan ini saya merasakan saya bisa melalui hari-hari saya yang tidak ada dalam planning saya untuk mencatat semuanya, ternyata datang tiba-tiba. Terima kasih untuk kebersamaan ini. Terima kasih Kang Abu. Cuman itu aja yang bisa saya sharing. Makasih, Bun. Aku mungkin pengen minta mamaku untuk juga bikin summary 2024 gitu ya. Sekalian ngasih wejangan sama anaknya yang bandel ini. Jadi, Mam, boleh kasih advice atau merefleksi Mama di 2024 dan mungkin apa yang bisa dipelajari dan mungkin ada wejangan penting apa buat aku gitu. Silakan, Mam. Di unmute dulu, Mam. Terima kasih untuk setiap kehadiran. Setiap kehadiran, sang kehadirannya, sang aku. 1, 2, 3, 4, 5. Di mana kita semua terus tidak pernah lelah untuk belajar.
belajar dan terus belajar. Walaupun baru saja menemukan jawabannya, yaitu we are already home. Ya, pertanyaannya adalah, aku sudah sampai di mana? Mungkin kita bisa menjawab semua masing-masing kita. Karena walaupun kita di dalam satu rentetan gerbong kereta api, berada di gerbong yang berbeda-beda, boleh jadi kita berhenti di stasiun yang berbeda-beda juga, dengan bekal yang berlainan. Yang paling terpenting adalah bahwa marilah kita selalu menjahit hati kita dengan kasih sayang dan welas asih. Terima kasih, Abu. Kamu adalah yang dititipkan di rahim Mama. Kamu memilih Mama, rahim Mama, untuk kamu bersemayam selama 9 bulan. Bertemu dan menjalani penyaksian dan kesaksian dan perjanjian dengannya. Mama tidak bisa memberikan apa-apa untuk AA, tapi Tuhan perjalankan semuanya sampai hari ini. Ternyata AA sama Mama sama-sama saling belajar dan terus belajar. Mama minta maaf sekali. Mungkin selama kita bersama-sama banyak hal yang tidak selaras, banyak hal yang tidak sesuai. Tapi intinya adalah Mama sayang sama AA, sayang sama semua. Juga Mama selalu berterima kasih sama Papa. Papa adalah guru istimewa Mama yang luar biasa memberikan keleluasan, kebebasan untuk Mama belajar, berekspresi, dan menjadikan Mama seperti hari ini di sini sekarang. Mungkin hanya itu aja. Marilah kita lanjutkan silaturahim. Marilah kita lanjutkan menjahit hati kita dengan kasih sayang dan welas asih. Sehingga mungkin suatu saat nanti kita semua merasakan bahwa we are already home. Kita selamat, sejahtera, berkah di dalam suatu perjalanan yang pastinya adalah perjalanan kita yang terakhir adalah di stasiun yang sama ketika kita pulang menuju Tuhan. Terima kasih ibu-ibu yang selalu sayang sama Abu. Karena Abu ternyata ibunya banyak sekali, ayahnya banyak sekali. Terima kasih atas kasih sayangnya kepada Abu dan Dona dan juga keluarga. Tiada kebaikan dibalas dengan kebaikan Allah. Saya hanya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih Abu yang sudah menjadikan
perjalanan Mama ini sebagai perjalanan yang mengasihkan, indah, dan bersukacita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mam. Atur nuhun, terima kasih, terima kasih. Love you, Mam. Makasih, terima kasih. Hatur nuhun, terima kasih. Alhamdulillah. Makasih, Ma. Makasih. Oke, hatur nuhun, terima kasih. Ibu dan Bapak mungkin ada yang mau kasih lagi review dari selama 2024 ini belajar, kita apa gitu yang mau disampaikan lagi? Siapa tahu ada yang mau. Oke ya, tapi dapat ya Ibu Bapak 2024, we made it lah, insya Allah. Hatur nuhun, terima kasih. Oke, kalau gitu senantiasa selalu bermanfaat Ibu dan Bapak, kita semua terus berlatih dan berlatih dan berlatih, karena itu hanya yang kekuatan kita hanya di latihan itu gitu. So mungkin sebelum ditutup Bun, ada final statement untuk 2024, dan Ibu Bapak punten ini Februari saya cuti panjang. Februari Jadi atau Januari? sorry Januari cuti panjang, jadi kita insya Allah mulai Ketemu lagi Februari. Februari ya, insya Allah. Tapi nanti mungkin aku koordinasi sama Bunda Isi untuk gimana-gimananya. Tapi at least saya izin cuti dulu selama 1 bulan, nanti kita mulai lagi Februari. Bun, mungkin ada final statement? Mangga. Ya, baik, hatur nuhun Kang Abu. Terima kasih Teh Rida. Terima kasih sudah menghadirkan Abu di sini. Itu yang saya rasain, memang semua di sini pasti merasakan satu kejujuran hati bahwa memang keberadaan Abu di sini ini adalah sesuatu anugerah yang Allah kirimkan untuk kita semua, dan yang telah memperkenalkan banyak guru-guru yang membukakan kita pada hingga kita ada pada saat ini, dan hingga kecerdasan kita sampai saat ini. Ini juga karena memang senantiasa Allah membimbing dengan guru-guru yang hadir di sini. Yang hari ini saya dapatkan, yaitu tadi saya sudah sampaikan, Bu, bahwa ini summary perjalanan tahun-tahun, bukan hanya tahun kemarin aja, tahun ketika kita belajar bersama, dari kita betul-betul tidak mengerti apa-apa, dan sekarang kita sudah banyak mengetahui bahwa perjalanan kita ini, maksudnya kita baru bisa melihat perjalanan kita yang ke belakang, perjalanannya seperti ini. Jadi buat saya bertambah jelas, tidak ada gunanya untuk kita melihat keluar terlalu banyak, karena memang perjalanan kita lah yang harus dilihat, walaupun tidak harus berada kita di jalan yang pernah kita tapaki. Yang pernah kita tapaki itu hanya sebuah kenangan, hanya sebuah pelajaran untuk kita. Dan ke depan juga kita seperti yang sudah kita alami, kita tidak pernah tahu. Ke depan juga masih fata morgana, yang tadi saya sharing di sini juga saya tidak pernah tahu ini akan terjadi dan rasa ini akan saya dapatkan. Jadi saya sekarang hanya mari kita nikmati here and now, sekarang dan saat ini aja. Jadi itu summary-nya dari yang saya dapat hari ini, Kang Abu. Apa yang dari dapetin ya? Nikmati hari ini, tidak usah takut, tidak usah cemas diri saya bila sesuatu hadir, karena kita sudah mempunyai library, kita sudah punya storage yang di situ penuh dengan tools yang sudah diberikan oleh guru-guru kita di sini. Dan semoga Fastabikul Khairat ini akan sama-sama selalu mengingatkan untuk saat kita membutuhkan tools apa yang harus kita ambil. Karena sebetulnya semua sudah komplit, kita sudah ada di rumah, kita sudah bersamanya, tinggal menghadapi hari-hari yang kita lalui untuk kita menuju pulang bersamanya lagi, pulang mengiringi expirednya tubuh ini gitu. Terima kasih teman-teman, sekali lagi mari kita sama-sama nikmati here and now. Nikmati hari ini, dan jangan lupa, jangan gengsi untuk mengatakan sama siapapun I love you,
Karena kalau sudah tidak ada jasadnya, kadang-kadang kita nggak puas untuk mengutarakan itu. Itu aja. Terima kasih, Kang Abu. Makasih Bun, terima kasih. Makasih Bun, tuh very beautiful final statement. Teman-teman ibu bapak, sekali lagi tur nuhun, terima kasih. Tadi kata mama juga, yuk kita terus jadi penjahit hati-hati orang yang beriman untuk suatu silaturahim, berbagi welas asih, dan intinya value kita sebagai manusia adalah kebermanfaatan. Tidak lelah untuk bermanfaat, tidak lelah untuk belajar, dan tidak lelah untuk selalu mau bertumbuh. Atur nuhun ibu bapak, sehat selalu, keep happy, dan kita ketemu insya Allah.